Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Apabila yang belum rapi, coba punggungnya dirapikan dulu, bajunya dirapikan dulu, kursinya dirapikan. Sudah rapi semua? Rasanya? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pekan kemarin ya, pekan lalu kalian sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Apa Ilyas alaihi salam? Seorang nabi yang sabar, yang tidak pantang menyerah menghadapi kaumnya yang durhaka, yaitu kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini durhaka kepada Allah karena dia musyrik atau menyekutukan Allah. Dan karena kaum Bani Israel durhaka kepada Allah, hingga turunlah azab. Ya, ada dua azab, yaitu azab kekeringan dan azab gempa bumi. Pelajaran untuk hari ini temanya sama ya, Rasul model pembelajaran problem based learning
Siswa dapat menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW benar-benar. Siswa dapat membiasakan sikap jujur sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad dengan baik dengan tayangan video tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Coba siapa yang mau bertanya, acungkan tangan, silakan. Ibu, kapan Nabi Muhammad SAW ditinggalkan wafat ayahnya? Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ayahnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW masih berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Berarti Nabi Muhammad SAW lahir sudah yatim. Ya. Siapa yang membelah dada dan membersihkan hati Nabi Muhammad? Nah, di tayangan video ada menjelaskan atau menceritakan diantaranya ada yang membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya. Siapa? Ada yang tahu? Adalah malaikat Jibril atas izin Allah. Tepuk tangan. Ya. Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, yang ke-25. Jadi tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kalian mendengar kata Nabi Muhammad harus mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, ya, ditinggal oleh ayahnya yang bernama Sayyid Abdullah. Ibunya siapa namanya? Siti Aminah. Nabi Muhammad disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah sampai berusia 2 tahun. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dikembalikan lagi kepada ibunya yang bernama Siti Aminah. Kemudian Siti Aminah wafat ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun. Nah, setelah ibunya wafat
itu sangat terpuji akhlaknya ya. Di antaranya yaitu pekerja keras ya, mandiri, pemaaf, jujur. Nah, itu sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Usia 8 tahun kakeknya yang bernama Abdul Muthalib meninggal dunia. Diasuh kemudian oleh kakeknya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad itu merupakan suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Pergi bersama pamannya Abu Thalib pergi ke Syam. Untuk apa? Untuk berdagang. Dagangan siapa? Dagangan milik Siti Khadijah. Ya. Nah, itu bagaimana cara dia berdagang? Sangat jujur sekali ya. Tidak seperti yang tadi kalian tonton di video. Ada pedagang yang tidak jujur ya. Tadi membeli beras membeli beras, kemudian berasnya ditumpahkan lagi ke wadahnya ya. Itu tidak jujur, mengurangi timbangan ya. Itu tidak boleh, itu tidak jujur. Tapi Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang adalah sangat jujur. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad mempersunting atau memperistri Siti Khadijah. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan. Seperti tadi ya, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajak kaum yang musyrik tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbesar yaitu yang paling mulia yaitu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur. Yang sekarang menjadi yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman kita sebagai umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ayat pertama wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul adzim. Tangan untuk Siva. Laqad kana lakum fi rasulillahi Uswatun hasanah.
akhir wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Shadaqallah. Satu, dua, tiga, empat ya. Kalian cari jawabannya sesuai dengan gambar. Kali ya ini jawabannya. Kemudian siapa yang mau maju lagi ke depan? Lela. Ayo cepat ayo. Ya, tepuk tangan untuk Lela. Udah betul, waktunya udah lama. Kemudian sok lihat. Nanti dulu. Sok lihat dulu jawab cepat. Ya, sudah bagus, betul tepuk tangan. Sama-sama menjadi selamat ya. Mudah-mudahan kamu menjadi anak ya, sebagai yang menjadi prestasi. Dan semuanya juga selamat ya. Semuanya juga sudah menjawab dengan betul, dengan benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Diskusi kalian ya. Kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Kapan? Di Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun tepuk tangan. Betul, hebat kita. Sebutkan sifat Nabi Muhammad yang mencerminkan kita dalam kehidupan sehari-hari apa saja. Sebagai umat muslim harus jujur, sabar, maaf, kerja keras. Tuh, mengapa tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah? Karena pada saat itu terjadi peperangan yang dipimpin oleh Raja Abraham menyerbu Mekah dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Atas izin Allah gagal ya. Mereka
gagal karena ditaklukkan oleh burung ababil. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Fil ya, Al-Fil itu artinya gajah. Jadi pasukan Abraha ini mengendarai gajah, ya, makanya disebut tahun gajah. Enggak? Betul. Nah, kamu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang solihah. Amin. Amin. Kita mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dipetik dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa saja yang harus kita lakukan? Satu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap mempunyai sifat yang jujur, ya, jujur, jadi tidak boleh berbohong. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang naik diri, dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pekerja keras. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggembala kambing, ya, berarti menyayangi binatang, di antaranya kambing. Jadi kita harus meneladani sikap keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah tanggal hari Senin tanggal 11 awal tahun. Mengapa disebut tahun gajah? Karena antara yang ditunjukkan oleh gajah menyebut Mekah dengan tujuan ingin melanjutkan agama. Jadi ditaklukkan oleh burung ababil, mereka gagal, mereka kalah, ya. Silakan diisi dulu. PHKP-nya. Ini dibacanya qawlan ini faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Artinya apa? Kewajiban mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Muslimin, muslim laki-laki, muslim perempuan. Saja kesimpulannya, silakan. Saja. Kesimpulannya dari kisah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Lahir di Mekah tanggal 12 itu tahun. Bapaknya bernama Sayyid Abdul, ibunya bernama Siti, terus kakeknya pamannya Abu Thalib. Sifat terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa saja? Kejujurannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Untuk pelajaran pekan depan, Quran surat Al-Fil. Al-Fil ini artinya gajah, ada kaitannya dengan kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk PR silakan dilihat halaman ini ya, halaman 80. PR-nya halaman 80 di buku
Ibu akan memberikan apresiasi dulu bagi siswa yang hari ini baik ya, sangat baik, berprestasi di antara kawan-kawannya. Ya, dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir ini ya. Yang aktif, yang semangat, kemudian yang mengerjakan yang KPD dengan baik, berdiskusi dengan baik ya. Itu ibu akan memberikan apresiasi. Yang ibu panggil namanya silakan ke depan. Ibu panggil siapa ya? Siapa ya? Ibu panggil namanya si Pak. Tepuk tangan. Selamat ya si anak. Sama kamu jadi anak ya, mudah-mudahan jadi anak ya solehah yang lebih berprestasi lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sekali lagi. Yang jelas semuanya juga sangat berprestasi, sudah baik ya semuanya. Tapi ada yang lebih baik lagi di antara kamu itu sih. Selanjutnya bisa saja berubah ya, tidak hanya sifat tapi Feby, Bella atau Eulia. Jadi alhamdulillah ini ibu lupa lagi satu, karena kita masih sedang berduka ya pasca terjadinya kemarin apa gempa. Kita doakan kepada orang-orang ya warga Cianjur yang menjadi korban terjadinya gempa kemarin ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan. Amin. Mudah-mudahan Allah mempermudah segalanya untuk mereka ya. Amin. Terima kasih kita khusus untuk warga Cianjur yang terkena gempa kemarin. Kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.